Silahkan perkenalkan narasumber. Ya, selamat malam. Nama saya Nanda dari Jawa Timur. Saya ada suatu pengalaman waktu di Gunung Buta. Waktu itu saya bersama teman-teman saya berangkat pukul 11 siang. Itu kumpul di suatu teman saya. Waktu itu saya nggak tahu kalau waktu itu harus mendaki. Di situ ada teman-teman saya 7 cowok dan 3 cewek. Waktu itu saya berangkat naik sepeda motor sama teman-teman. Nah, 4 dari rombongan kami terpisah selama 1 jam dari perjalanan. Perjalanan di mana itu? Di jalan raya atau? Mau ke Gunung Butanya, mau ke base camp. Oh iya. Waktu itu saya udah nyampe ketemu di base camp. Kita persiapan daftar di base camp, terus kita berjalan bersama-sama untuk naik ke gunung. Itu naik sekitar jam 1:30 siang. Itu udah perjalanan tuh nggak ada apa-apa, cuma ya biasa. Nah, saya itu pertama kali mendaki waktu itu saya mengambil dupa yang udah gasan gitu. Waktu itu banyak banget sampah di situ dan teman-teman saya itu ngambil satu sampah untuk dikumpulkan. Saya bilang, kok ya akas kan joko-joko kayak meniku. Terus teman saya bilang, ini ya apa maneh. Waktu itu saya langsung mengambil sesuatu, yaitu dupa tadi, terus saya tancapkan lagi. Di mana itu ngambilnya? Itu di pos 1 mau ke pos 2. Waktu perjalanan udah gak ada apa-apa, tapi saya emang ngomong yang enggak kayak meso gitu di jalan, kayak ngomong yang gak enak-enak gitu didengar, gak sopan. Terus teman saya itu juga ninja kayak bahasa gitu, tapi nggak tahu itu apa bahasa, tapi itu kayaknya suatu benda kayak Sajen. habis kayak basah tapi di piring itu basah, kayak sebuah nggak tahu apa, pokoknya itu di situ tuh rame teman-teman. Mungkin sesajen, bukan? Sepertinya, tapi nggak tahu lagi. Ada nasinya juga waktu itu. Waktu itu saya naik di gunung itu udah nyampe mau ke pos 3 itu sore. Itu sore saya nyampe di pos 3. Teman-teman pada itu Pak, mendirikan tenda semua. Waktu itu saya juga masak dan bikin kopi buat teman-teman yang cewek, yang cowok, nyari kayu. Waktu itu saya sama teman-teman udah dari situ. Akhirnya nggak jadi ngecamp di situ, katanya teman-teman tuh takut soalnya kan dekat sama jurang. Waktu itu dari situ terus saya lanjut ke pos berikutnya, yaitu pos 4 mau ke pos 5. Itu sekitaran mau maghrib itu sama teman-teman saya. Nah, di situ saya tahu sama teman-teman saya kayak katanya tuh kalau maghrib itu nggak boleh lanjut perjalanan gitu, katanya harus sholat dulu. Tapi teman-teman saya itu kayak nggak ada jalan lagi gitu loh, kayak di sebuah tanjakan, nggak ada tempat kayak luas gitu buat sholat. Nah, waktu itu teman saya itu bilang, salah satu teman saya itu pelawak emang, bilang itu semua ketawa dari situ. Terus saya juga di belakang saya kan ada teman saya, ada laki-laki itu diem. Terus kata teman saya, kenapa kok menang, kok gak ngomong.
cuma gini. Dan saya kan takut, itu saya ngejauh tapi dia tuh nantap saya gitu, nantap saya di situ. Ya saya ya diam aja, tapi saya nggak pernah kayak mikir aneh-aneh itu enggak. Terus teman-teman saya tuh diam semua itu di situ waktu azan. Terus teman saya yang lewat tadi bilang gitu lagi, kunci gitu. Dan di situ teman-teman itu pada ketawa, tapi ketawanya tuh kayak teman-temanku tuh kan aja ngomong kayak ngomong lanang gunung gitu. Terus salah satu teman saya yang kayak dari kayak Papua, kayak Ambon, namanya Ambon kalau kita panggil teman-teman. Itu dia tuh bilang plus itu teman-teman udah ketawa di situ, soalnya dia kan dibully di situ. Kenapa kok dibully? Dibully karena dia itu hitam gitu, kayak gak kayak temen-temennya gitu. Dibilang Ambon, terus dia kan selalu suka bilang habis plus, nggak punya uang sama sekali di bahasa Indonesianya. Terus waktu itu kita melanjutkan perjalanan itu habis maghrib, melanjutkan perjalanan ke pos berikutnya. Saya sama teman-teman saya itu diem semua, kayak nggak ada ngomong satu pun itu. Dan teman-teman saya itu 10 itu, saya itu ke atas sama 4 orang, teman saya 2 sama laki-laki. Tapi langsung dari belakang tuh teman saya yang cewek itu ikut sama saya. Tapi saya bilang, loh, kok suwe saya singgawa-gawa tas itu paling kabutan. Terus saya tuh lanjut perjalanan. Kok suwe saya kok kok gak enak gitu. Terus akhirnya salah satu 2 teman saya itu yang cowok itu langsung menghadiri mereka itu yang masih ketinggalan, yang berenam itu udah kesurupan, udah mulet-mulet gitu. Satunya itu kayak katanya tuh gini, dia tuh melihat di awe sini gitu sama cewek. Ya lah temen saya itu mau gitu. Terus yang satunya itu narik dia ojo akhirnya masuk. Dan itu juga kejar-kejar juga. Yang satunya itu yang ngelawak tadi, yang bilang buntul tadi, kayak nangis sama kayak keluar dari tanjakan, keluar dari area keluar dari jalur tadi, kayak mau ke jurang gitu, kayak mau lompat. Lah saya tuh dari situ tuh bingung. Akhirnya teman saya tadi yang satu itu azan, Allahu Akbar. Terus akhirnya semua itu kejar-kejar gini. Terus saya kan takut, saya tuh bawa senter tak senterin gini katanya. Lah salah satu dari mereka yang tadi itu tangkap saya tajam. Lah saya kan takut. Terus saya ngatain, aku pengen pulang. Waktu itu masih jauh. Akhirnya itu saya teman-teman nggak jadi ngecamp. Akhirnya semua itu turun. Waktu itu turun. Lah salah satu mereka itu kayak masih dijaga gitu sama 3 orang. Soalnya dia itu kayak dari tadi itu ngomong nggak benar gitu teman saya salah satunya tadi. Akhirnya lah teman-teman saya itu yang 2 itu ikut kayak gandeng-gandengan gitu kan, punya cekelan waktu itu di situ. Punya cekelan, yang nggak tahu cekelan berupa apa saya nggak tahu. Pokoknya sampai diganggu seperti itu. Waktu turun kita semua lari di situ. Maksudnya cekelan itu gimana? Cekelan itu kayak yang biasanya dimainkan di kayak gantengan gitu loh. Kayak punya penjaga istilahnya. Iya istilahnya seperti itu. Waktu itu saya turun sama teman-teman waktu saya turun itu lari semua. Lah saya itu di belakang sama teman saya yang cewek kayak pelukan gini. Lah itu anggol bareng. Terus teman-teman semua balik. Terus di situ katanya ada kayak suatu kayak makhluk besar, tapi di situ saya nggak tahu. Kata teman saya waktu di bawah itu natap aku berdua waktu jatuh. Katanya tuh harus pulang dari situ cepetan. Dan di situ udah turun semua. Salah satu temanku udah turun sampai pos 1. Temanku bilang gini, satu ini temanku yang tadi waktu di main aku tak tanya gini. Terus temanku gini,
kini ku gak disenengi nang kene. Ayo ngale. Salah satu kene ku sing ndaki dino iku mek kene tok. Ya apa maneh gak iso. Ayo balik. Itu waktu itu waktu gunung itu teman-teman baru nyadar kalau mereka aja yang mendaki waktu itu. Nggak ada yang lainnya. Nggak ada waktu itu, nggak ada kayak pendaki yang lain tuh nggak ada. Terus waktu itu waktu mau turun itu yang tadi itu yang agak kayak gitu itu dibawa sama temenku duluan. Akhirnya semua tuh turun. Waktu udah di base camp, belum di base camp sih kayak di warung gitu, kayak sebelum ke base camp itu teman-teman pada cerita salah satu temanku yang hitam tadi pengen kembali, nggak tahu kenapa kak dia tuh pengen kembali terus gitu lah. Itu ngajak saya lah, saya itu yang tadi sama aku, tapi tiba-tiba itu dia yang natap aku tadi itu tiba-tiba dia itu kayak baik gitu, kayak ngerayu aku buat naik ke sana lagi. Saya nggak mau dari situ, nggak mau. Terus akhirnya aku bilang kayak aku sing salah nang ngene. Posisiku yo gak kondo wong tuwa nang ngene. Nah itu saya tuh nggak bilang sama orang tua waktu itu, ya itu ada masalah yang saya nggak bisa kemana-mana lagi kalau nggak ke gunung tadi. Nah itu ketepaan itu waktu itu kayak mendaki gunung. Nah saya tadi kayak teman-teman saya nggak nyalakan saya, cuma wala apa sih aku gak kondo. Lah waktu itu udah turun kan, kayak abis di warung itu kan kayak ada pembelokan gitu, saya kayak apa, kayak ada masih jalan, ada jalan gitu buat ke sana, buat ke gunung tadi itu ada jalan kayak sungai tapi bisa dilewatin di situ. Nah di situ temen saya itu kencing di situ, kencing. Terus saya bilang gini, gak ngomong tawa. Itu malam hari. Itu malam itu jam 9:30. Itu malam. Terus teman saya gak ngomong. Terus kan ada kandang sapi di situ. Tapi sapinya tuh nggak ada, tiba-tiba gobiak. Terus teman saya itu tadi kayak lihat seliweran gitu loh. Cuk, itu dulu. Terus di situ tuh lari semua. Saya tuh ketinggalan soalnya saya tuh pakai celana levis yang ketat gitu. Emang salahnya nggak bilang orang tua gitu. Terus yang ambil dupa tadi? Iya saya. Itu udah saya kembalikan. Itu juga masih bau. Masih nyala? Enggak. Kayak udah gersang. Udah mati dupanya tapi masih ada. Terus waktu pulang, perjalanan pulang udah nggak ada apa-apa. Cuma ya mau ketilang aja itu pakai masker.